Itu hidup, matikan aja satu, masih dingin kakinya. Yang haus tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para ustadz yang saya hormati, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa mengaji kitab Fathul Qorib, melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu bab sholatul khauf. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wasani, adapun yang kedua, ayyakuna, adanya musuh, fi jihatil kiblati, di arah kiblat. Fi makanin, di tempat, la yasturuhum, yang tidak menghalangi pada mereka, an a'yunil muslimina, dari pandangan orang Islam, syai'un, sesuatu. Wa fil muslimina, dan orang Islam, kasrotun, ada jumlah yang banyak. Tuhmalu tafarrukuhum, yang dapat dikelompokkan. Wa yasuffuhum, maka membuat baris pada mereka atau membuat sof pada mereka, al-imamu, imam, sofa ini dua sof. Masalan, umpamanya, wa yuhrimu bihim, dan takbiratul ihram dengan mereka, jami'an, semuanya. Fa idza sajada, apabila sujud, al-imamu, imam, fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, sajada ma'ahu ahadus sofaini, maka sujud bersama imam salah satu di antara dua sof itu tadi, sajidata ini, dengan dua sujud. Wa waqafa, dan berdiri, as-sofful akharu, sof yang lain, yakhrusuhum, menjaga mereka. Wa idza rafa'a, maka apabila mengangkat al-imamu, imam sholat, ra'sahu, kepalanya, sajadu, maka mereka sujud. Walahikuhu, dan menemuinya,
menyusulinya pada rakaat yang kedua. Yatasahadul imamu, dan bertasyahud imam bisoffaini dengan dua sof. Wa yusallimu bihim, dan bersalam imam dengan mereka. Wa hadhihi sholatu Rasulillahi, dan ini sholatnya Rasulullah bi Asfana, di tempat yang namanya Asfan. Wa ya qaryatun, Asfan itu adalah desa, kampung fi tariqil haji al-Misri, pada jalannya orang yang haji bangsa Mesir. Bainaha wa baina Makkah, di antara Asfan dan Makkah marhalatani, ada dua marhalah. Dua marhalah itu sekitar 82 km. Sama itu saya menamakan bidzalika, dengan demikian itu Asfan, li asfis suyuli, karena tumpukannya banjir, fiha, pada Asfan. Di situ itu sering banjir, banyak. Yang kedua, sholat khauf. Sholat khauf itu artinya sholat yang takut musuh dalam peperangan, takut diserang musuh. Musuh ada di arah kiblat dan di tempat yang tidak menghalangi dari pandangan umat Islam. Orang Islamnya banyak, sampai 200 misalnya. Bisa dipisah, dikelompokkan menjadi dua, maka imam mengelompokkan dua sof. Satu 100, sof yang pertama, dua 100. Kalau 200 itu kalau yang perang segitu. Kemudian kelompok yang pertama semuanya takbir ihram, takbiratul ihram 200 itu menghadap Ka'bah, karena musuh di arah Ka'bah, di arah kiblat. Kalau imam sujud pada rakaat yang pertama, maka salah satu di antara dua shaf itu sujud pada bersamanya. Tapi satu kelompok yang lain tetap berdiri menjaga. Kemudian kalau imam itu mengangkat kepalanya rakaat yang kedua, maka kelompok yang kedua itu sujud menyusul imam. Dan kemudian setelah selesai imam tasyahud, dua-duanya dengan dua kelompok itu, dan bersalam. Bisa? Paham? Ini 100, ini 100. Ini imam. Imamnya Aqwa, ya. Maka dua-duanya dibikin dua kelompok seperti ini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kata imam, semua takbiratul ihram. Ruku, baca Fatihah, ruku, semua sama. Imam sujud, makmum satu kelompok sujud, yang satu ini menjaga, melihat musuh. Kemudian imam berdiri, maka satu kelompok ini imam ini udah berdiri lagi, karena ini nggak bisa duduk, ya, berdiri lagi imam. Maka ini juga sudah berdiri. Yang kedua ini sujud, kemudian berdiri lagi bersama imam. Seterusnya seperti itu
Kemudian imam bersalam beserta dua kelompok itu. Paham? Udah pernah? Salat khauf di kuburan kamu. Takut di kuburan itu. Itu salatnya Rasulullah di Asfan. Dikatakan Asfan karena ada banyak banjir di situ. Yang ketiga sekarang, ini jarang terjadi ya, jadi makanya saya teruskan. Makanya kamu ditanya pernah sholat khauf seperti ini? Enggak, karena enggak pernah perang. Dengar perang aja ngeri. Ngeri apa enggak, Bang Ardi? Iyalah Ustadz, awak aja sedang merintis mau nikah, dengar perang udahlah berondok aja aku katanya. Ya, kalau sekarang dengar peluru dari atas gitu, tiung pelurunya, tiung pelurunya. Begitu dengar sekali terus tiarap terus. Dulu kampanye P3 sama Golkar itu, bagian P3 itu sering ditembaki sama anggota orang itu. Jadi kayak kamu yang pakai sarung-sarung itu P3 zaman dulu, supaya takut nggak ikut kampanye lagi ditembaki gitu. Jadi sering itu dengar yang ikut itu. Tapi anak-anak itu karena memang potongannya bandel, nggak pernah takut sama peluru. Karena memang nggak dikenakan, cuma nakut-nakuti aja. Ardi dengar tiung tiarap deh terus. Udahlah, makmuman lillahi ta'ala itu ya. Nggak siap saya, Belanda masih jauh. Ya. Yang sudah kawin aja takut, apalagi yang mau kawin gitu. Kau mau nyaing-nyaingi kau kan, gemukkan dulu badanmu. Mau cepet 1 hari bisa gemuk, caranya deket tawon, langsung bengkak kamu. Zaman sekarang kalau kurus-kurus itu dianggap kurang wibawa kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu enggak, kurus enggak apa-apa, tapi sakti gitu. Itu zaman dulu. Sekarang kurus gitu potongannya mau mengawal, misalnya kayak debt collector gitu. Si Hasan debt collector sama si Azmi. Ya, cepat bayar katanya. Potonganmu katanya. Ya kecil gitu, banyak kali cakap katanya kan. Kalau dulu yang kecil-kecil itu ketuanya. Kayak di Medan itu Olu, Panggabean itu kecil, nggak besar. Pernah dengar? Ya. Orang Mandeling yang baru datang kuliah dari Mandeling sana bilang Allah itu ulu gitu. Bawa kereta kawan ketangkep polisi. Kau lampu merah, kau terjang aja katanya. Siapa yang kau banggakan rupanya? Ulu Pak katanya gitu. Ulu katanya kan. Zaman itu polisi pun kalau sudah suaranya olo gitu, jepiping ketakutan gitu. Olo. Udahlah katanya. Tanya lagi, olo siapa? Olo subhanahu wa ta'ala Pak katanya. Ya. Oh, udahlah bikin ketawa aja kau katanya gitu. Itu kawannya si Ardi itu. Dari Mandeling sana ya.
bilang Allah itu Allah gitu. Tapi dilatih bisa. Kalau mana tahu ada kayak gitu. Kadang-kadang kamu perempuan itu datang pulang kampung lama-lama itu berubah cakapnya. Berubah. Cakap kampungnya itu yang keluar gitu ya. Itu selop aku ya katanya gitu dia gitu ya. Gitu misalnya ya. Gitu ya. Bahasa kampungnya itu keluar gitu. Kalau minimal nggak pandai bahasa Arab itu selop ana ya, ani gitu ya, balik ajak Jakarta sedikit ya, itu selop ane ya gitu ya. Kalau itu selop aku ya katanya kan gitu, oh masih asli ini gitu. Yang ketiga sekarang, wasalitsu yang ketiga ayyakuna fi syiddatil khauf, adanya sholat itu adanya melakukan sholat itu karena domirnya mudzakkar. Mereka melakukan sholat itu fi syiddatil khauf, dalam keadaan sangat takut, waltihamil harbi, dan berkecamuknya perang. Udah perang berkecamuk, nggak tahu mana pedang mana pisau, pokoknya yang penting selamat menang gitu. Wa kinayatun itu adalah sebagai sindiran an siddatil ikhtilaf, dari sangatnya bercampur bainal kaum, antara kaum itu. Bihaisu yaltasiku, sekiranya bertemu, lahmu ba'dihim, dagingnya kulit mereka, biba'din dengan sebagian yang lain, badannya sebagian mereka dengan badan yang lain. Walayatamakkanuna, maka tidak mungkin mereka itu mintarkil kitali, meninggalkan peperangan, wala yakdiruna, dan tidak sanggup ala nuzuli, atas melakukan turun, in kanu rukbanan, jika mereka ada berkendaraan atau naik kuda. Wala alal inkhirafi, dan tidak bisa berpaling, in kanu musatan, apabila mereka berjalan kaki. Kalau dalam keadaan yang sudah berkecamuk perang itu, fayusolli, maka sholat kulun minal qaumi, setiap dari kaum, kaifa amkanahu, bagaimana ia memungkinkannya, rojilan, dengan berjalan kaki, ay masyian, yaitu dengan berjalan, au raqiban, atau berkendaraan atau naik kuda, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilal kiblati, dan tidak menghadap laha pada kiblat. Wa yu'dzaruna, dan diampuni fil a'malil katsirati, dalam pekerjaan atau perbuatan gerakan-gerakan yang banyak, fis sholati, dalam sholat, kadrobatin mutawaliyatin, seperti beberapa pukulan yang bertubi-tubi. Titik. Yang ketiga, ketika keadaannya perang itu sudah berkecamuk, sudah tidak mungkin untuk lari, berpaling dari mereka, tidak mungkin meninggalkan peperangan, sedangkan badan sudah bertemu dengan badan untuk saling menyerang. Ini perang zaman dulu ya. Maka sholat seperti itu boleh bagaimana saja, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Bergerak, banyaknya pergerakan boleh diampuni. Misalnya dalam peperangan itu kalau zaman dulu pakai tameng.
begini gitu ya. Ini yang prajurit-prajurit biasanya ya. Terus pakai pedang, pukul gitu, ting ting, jus gitu ya. Itu jus ting ting gitu ya. Gitu ya. Gerakannya kalau dalam sholat biasa, dalam keadaan normal ya batal. Gini. Ya. Kalau gini biasanya kena tangkap. Kalau gini kan mukulnya perempuan. Halah kamu gitu ya. Gitu itu. Mukulnya perempuan itu ya. Kalau mukulnya laki-laki, kalau memang niat mukul begitu gitu. Mukulnya laki-laki. Tapi biasanya kalau yang sudah sakti itu surbannya saja, gini kan, tuh gitu, udah kena itu, ya. Jarak seperti kamu itu nggak usah deket-deket, dipukul tanah ini, dia gitu langsung, gitu dia, jeping dia, ya. Itu ada ilmunya. Yang prajurit biasanya pakai tameng, tapi kalau yang sakti pedang saja, tak perlu tameng, karena itu udah sakti. Kayak Sayyidina Ali, pedangnya namanya apa? Apa? Zulfikar. Makanya dibuat nama dia ketika kehilangan nama menjadi Zulfikar, gitu kata si Wahyu kan? Itulah namaku, kata saya kan. Ya. Itu dari pedang Sayyidina Ali namanya. Pedang Sayyidina Ali itu sangat tajam. Pernah Rasulullah ditantang perang sama orang kafir Quraisy itu. Rajanya perang. Rasulullah tidak mau melayani. Sayyidina Ali masih muda, dia nantang dia. Biar saya aja yang melayani Rasul. Jangan kamu, itu jago perang itu. Orang kafir ini jago perang satu ini. Gitu kan. Enggak apa-apa, mati-matilah saya. Gitu. Itu Sayyidina Ali ya. Kamu, Ali Godang kamu. Ali Godang itu Ali Akbar ya. Akbar itu kan bahasa Mandelengnya kan apa? Gudang ya. Kalau bahasa Padang baru gadang. Makanya orang Padang sholatnya yang salah, Allah nagadang gitu. Gitu. Ya. Sayyidina Ali berani nantang. Akhirnya terjadi perang lama. Karena hebat itu. Dalam keadaan di padang pasir, akhirnya sampai debu itu bertebaran, nggak nampak mana musuh, mana kuda. Orang itu pakai kuda, Sayyidina Ali tidak. Untuk mengalahkan oleh Sayyidina Ali, dipukul kudanya itu, kakinya kena pedang, pukul, kudanya lumpuh, udah nggak bisa berdiri. Barulah orangnya dipukul, barulah menang Sayyidina Ali itu. Maka Sayyidina Ali itu cerdas, pintar, dan banyak karomahnya, walaupun rizkinya tak banyak. Makanya kamu pun rizkimu nggak banyak, misalnya kamu harus punya karomah. Tidur gitu duit datang gitu. Ya, tidur dicari orang. Mana Bang Hardi kata sekarang. Misalnya, kenapa mau jumpa ngambil barokah? Gitu. Disalamkan merah-merah itu 3 gitu. Misalnya ya. Itu karomah dia itu. Misalnya ya. Dalam mimpi. Ya. Sayyidina Ali itu banyak karomahnya.
menantunya Nabi ada yang kaya raya. Sayyidina Utsman itu disayang sama Nabi. Sayyidina Ali tidak kaya, tapi banyak ilmunya, banyak karomahnya. Sehingga dikatakan wa aliyun, saya ini gudang ilmu, kuncinya sama Sayyidina Ali. Itu. Jadi itu kan dinyanyi-nyanyikan sama Habib Alwi Al-Haddad itu. Tahu Alwi Al-Haddad? Di mana rumahnya? Itu kawannya Habib. Sama-sama Habib itu ya. Ya alhamdulillah Majelis Taklim Darul Anwar itu ada yang Habib. Ya. Cuma diajak pergi ke Batubara bawa pupuk gitu. Habib pula itu. Ya. Maka kamu siap-siap pandai perang. Siap-siap saja ya. Mana tahu PKI muncul kamu udah siap. PKI itu sakti. Pernah jago-jagonya silat PKI Jawa Timur melawan Ansor di pertandingan di atas ring, hampir kalah Ansor dengan ilmu-ilmu hitamnya PKI itu. Pada saat itu masih hidup Gus Maksum. Gus Maksum ini gondrong kayak begini, tapi rambutnya nggak bisa dipotong. Mungkin ini kan nggak bisa dipotong juga ini. Ya. Yahudi sama PKI jahat mana? Dua-duanya jahat. Ya. Cuma Yahudi itu agamanya agama samawi. Kalau PKI ini nggak punya agama. Ya. PKI nggak punya agama, lebih bahaya. Nggak punya rambu-rambu. Perempuannya, pemudanya itu namanya Garwani. Apa Garwani? Gerakan wanita PKI, ya. Itu waktu memotong orang kiai-kiai Garwani itu, mencacah-cacah orang Islam, nyanyi. Jer genjer, nyanyinya PKI pun saya tahu, ya. Ususi pating kelewer gitu, ya. Kalau kamu kan genjer itu kamu makan sampai senang kali, tapi nggak bisa hancur waktu buang kotoran. Tandanya kalau ya, makan genjer itu nggak bisa hancur. Iya. Siapa? Ulul. Ya. Itu nyanyinya PKI. Karena itu diimbangi dengan sholawat Badar untuk mengimbangi. Jadi munculnya sholawat Badar itu karena nyanyian genjer-genjer. Garwani itu nyanyi ketika motong-motong orang Islam itu. Dipotong-potong itu. Dicacah-cacah. Diiris-iris. Sambil nyanyi jer genjer. Ususi pating kelewer gitu ya. Diimbangi dengan sholawat jihad. Sholawat apa namanya? Badar itu sholawat jihad, sholawat perang itu. Makanya kalau NU sudah mengumandangkan sholawat Badar, nggak ada yang takut perang. Kalau sudah sholatullah, salamullah, oh itu hatinya gerak, majulah kau sikat kau, kira-kira gitu. Kalau sudah nyanyi bunyi itu.
Ala Toha Rasuli. Lagunya lagu jihadnya seperti itu. Sholawat Badar itu ditulis dikarang oleh Kiai Ali dari Tuban. Tuban sama kampung saya itu sekitar 50 kilo. Kayak sini Tebing. Tebing sama sini berapa? Nggak tahu. Tebing sini kok 90 kilo, nggak sampai. Hah? 86. Tebing belum sampai mungkin. Ya. Nggak bisa kosor itu. Nggak bisa kosor. Belum bisa kecuali maksa. Ya. Ya, fikihnya belajar sama Mani. Maksa dia udah boleh nih katanya kan. Jadi sholawat Badar itu dikarang orang Jawa yang ngarang. Namanya Kiai Ali. Ternyata Kiai Ali ini ketika dapat penghargaan dari NU, Habib Sayyid dari Tuban. Di Tuban itu banyak orang-orang Arab Sayyid. Di tempat kami banyak orang-orang Arab Sayyid, Habib kayak begini gitu ya. Tapi penampilannya nggak kayak gini. Gaya mukanya itu nampak Arab betul. Ya, ada juga yang satu-satu kayak muka Ardi gini ya, karena udah campur. Misalnya pernah nikah sama Mendeling gitu ya, gitu ya. Ya, makanya kadang-kadang Habib itu mau nikah lagi dia. Iya Habibah ya, mau nikah lagi, dicari jumpa nomor Habibah, misalnya. Mau dilamar sama Habib misalnya kan. Tapi Habibnya udah botak misalnya ya. Nggak jadi, nggak mau aku katanya kan. Orang biasa aja lah katanya kan. Udah punya istri di kampungnya. Tapi ya supaya banyak keturunan katanya ya. Ada yang dari Yaman itu biasanya keturunan Sayyid Husin. Tapi kalau dari Maroko itu Hasan. Oh, pokoknya dari arah ke barat Maroko itu Hasan. Makanya Al-Hasani, bukan Hasan Nenen ini. Ya. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani gitu ya. Al-Hasani ini enggak pala nampakkan kehebatan Habibnya. Walaupun dia Habib ganteng itu enggak pala merasa orang harus menghormati sama aku itu enggak. Tapi kalau Al-Husaini itu ada kadang-kadang kayak gitu yang kalau dari Yaman banyak itu keturunan Al-Husaini itu. Nah, ini harus tahu kayak gitu ya, karena saya pernah hidup di lingkungan habaib. Jadi selama 3 tahun kurang lebih atau 4 tahun saya itu ngabdi kepada para habaib. Guru-guru saya, kawan-kawan saya, murid-murid saya 70% itu habaib. Yang lain ahwal namanya. Kayak kamu itu di lingkungan habaib, kayak saya dibilang ahwal. Tapi pada saat saya di sana agak mirip habaib juga. Karena saya pakai kumis, saya pakai janggut, pakai jubah. Jadi kalau kumpul-kumpul itu masih nampak ini mungkin habaib agak palsu. Ini habaib KW ini. Ya. Gitu. Paham ya? Nah, ini kayak gitu harus tahu ya, supaya bagaimana dalam pergaulan itu supaya paham. Ada orang di Medan nih nggak tahu itu nama Habib tuh.
Setelah saya terangkan kayak gitu banyak ustadz di apa namanya yang dekat laut sana, bukan yang sana banyak kerang, yang agak jauh dari sini rumahnya sebagian rumahnya Nisa itu rumah siapa? Tanjung Balai, ya Tanjung Balai, ya. Kan di sini ini banyak Tanjung Mulia, Tanjung Balai, Tanjung Katung, lautnya biru, padahal keruh, gitu ya. Kata kawan saya ustadz besar ini, banyak ustadz di Tanjung Balai, tapi nggak dipanggil Habib Tuan, katanya. Sana biasanya jualan ikan, katanya. Panggilannya Tuan. Orang ini model kayak gini suka kawin, katanya. Bukan ditanya, dihormati gitu enggak. Maka begitu datang, dibilang dari Yaman, dibilang kayak gini banyak ustadz di Tanjung Balai, katanya gitu ya. Terus ditanya, bukan nanya ilmu, tanyanya, ustadz keluarganya di mana, katanya kan. Keluarga di Jakarta ada, katanya dari Yaman, di Jakarta ada istri. Terus di hatinya, betul juga kayak orang yang di Tanjung Balai ini suka kawin juga nih. Jadi ditanya istrinya berapa lah kira-kira gitu, bukan ditanya ilmu. Saya terus ketawa-ketawa, kenapa Ustadz nanya kayak gitu? Penasaran saya, katanya. Ya, kok dimulia-muliakan kali, jadi saya tanya lah, katanya kan. Itu ada kawan saya almarhum Ustadz Nizar Sarif. Kawan saya tua-tua, kayaknya kawan saya udah banyak meninggal. Yang muda-muda itu kalau saya berkawan kurang suka. Tapi kalau cari istri saya cari yang muda. Udah lewat Ustadz. Kalau manek masih bisa. Istri saya 9 tahun selisihnya dengan saya. Itu pun udah nampak sama. Artinya nggak pala jauh beda gitu. Maka bikin nggak nampak tua itu juga ada ilmunya gitu Ustaz. Makanya Ustaz kadang-kadang nampak tua, kadang-kadang Ustaz nampak muda gitu. Ini agak muda sedikit, ya. Kadang-kadang saya tengok nggak pala rata mukanya ini, nggak pala siku mukanya gitu, ya. Ya ini agak siku lah Ustaz ya. Berpakaian itu pun kayak begitu juga ya. Ada orang itu mukanya lebih tua dari umurnya gitu. Siapalah di sini? Nggak ada orangnya nggak datang. Nanti kalau saya contohkan tunjuk hidung, kecil hati dia. Ya, kalau Ardi termasuk awet muda ini, makanya nggak kawin-kawin. Ya, karena dia merasa awet muda. Nggak mikir miskin lah, yang penting tidur. Ya. Kalau Ustadz Munib dijawab sama istrinya, kan udah tahu kalau aku miskin gitu. Bang kok ngaji-ngaji aja bang, pikirlah uang masuk katanya kan. Kan udah tahu saya miskin, suka saya ngaji katanya kan. Ya udahlah ngajilah katanya gitu. Udah bilang kayak gitu sama istri. Iya Ustadz. Oh gitu ya. Karena ada juga yang rajin ngaji begitu nikah udah nggak nampak lagi hidungnya. Yang laki pun nggak nampak, yang perempuan apalagi. Udah nyungsep dah, entah kemana-mana dia gitu ya. Ya.
Gitu ya, makanya kadang-kadang kalau sudah nikah ya tengok-tengok ngaji gitu ya. Kalau terutama yang laki-laki yang sempat banyak waktu gitu. Kalau mengenai masalah kepentingan itu ya semua banyak pentingnya kan gitu. Ya. Yang lebih parah tidur gitu ya. Diajak ngaji nggak tahan tidur gitu. Tapi alhamdulillah tadi Ardi itu pagi-pagi sudah bangun. Sebelum subuh saya mau ngaji, saya tengok Ardi, saya udah bangun si Ardi ini. Kenapa kok ketawa? Hah? Semua yang tahu ketawa, apa masalahnya? Si Hasan mana? Hasan bis kecil, saya bilang gitu. Tidur Pak Kiai. Ya udahlah tidur. Berangkat saya bawa mobil sendiri. Ya. Jadi Ardi alhamdulillah sebelum subuh sudah bangun dia. Ya. Duh kok ketawa? Mungkin yang ketawa itu merasa bahwa belum tidur gitu. Iya San. Nah, kok nyanyi kau disuruh? Gitu. Dia ngimbang-imbangi wali. Wali itu jarang tidur malam. Baca zikir terus. Ya. Makanya si Abdul Qadir Jailani itu wudu isya itu sampai subuh. Jadi isya itu wudunya tetap sampai subuh. Kita memang bisa juga, tapi subuhnya jam 4 lah. Misalnya jam 4. Ya, isya jam 4 baru nunggu subuh. Itu bisa. Nonton HP baru bisa gitu ya. Karena sekarang kalau sudah pegangan HP itu nggak ngantuk. Makanya tangannya Ardi itu kalau udah malam lengket dia dengan HP. Kamar mandi pun HP ikut. Ya. Takut dapat panggilan tak terjawab dari sang apa namanya? Ya. Ya, kata dia sang kuriang namanya. Ya doakan saja ya, mudah-mudahan enggak jadi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan gitu ya. Karena tempo hari udah ditanya macam mananya maksudmu nak katanya kan. Saya sungguh-sungguh Pak. Sungguh-sungguh apa maksudnya? Ya. Ya niat saya itu sungguh-sungguh sama anak Bapak. Oh. Kata apanya? Jangan niat-niat lah Pak. Kalau niat saja nggak sampai-sampai katanya. Pakai dalil dia. Niat itu qasdul muktaronan bifi'lihi katanya. Iya nanti saya akan sertai melakukannya, niat dulu katanya. Dalil Pak. Dasar ustadz katanya kan. Gitu. Calon mertua didalili. Jangan dalili calon mertua ya. Kurang sopan namanya. Gitu. Nunduk aja biasa datar gitu aja ya. Itu contohnya saya waktu mau nikah saya minta mertua saya itu akadnya pakai bahasa Arab. Nggak usah, bahasa Indonesia aja katanya kan. Gitu dia. Iya Pak, saya bilang. Padahal udah saya siapkan akad bahasa Arab kan agak keren. Masuk video angkah tuka wazawwas tuka gitu. Keren bah nikahnya Ustadz Muhyiddin pakai bahasa Arab gitu. Biasanya kan saya nikahkan Ardi, saya Pak katanya kan gitu. Ada apa Pak katanya. Jangan cakap gitu kau gitu. Ya, gitu. Latihan dulu nanti sama Tuan Kadinya. Baik, kita lanjutkan. Faslun fil libasi. Fasal dalam menerangkan pakaian libas.
Wa yahrumu 'ala rijali, haram hukumnya bagi laki-laki, kaum laki-laki, lubusul hariri, memakai kain sutra, wa tahattum bidzahabi, dan memakai cincin dengan emas. Wal qazzi, dan sutra yang halus, fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan normal, dalam kondisi normal, dalam keadaan bisa memilih, itu kondisi normal. Wakadha yahrumu isti'malu ma dzukira, demikian pula haram hukumnya, haram menggunakan hal-hal yang telah disebutkan, maksudnya emas bagi laki-laki, ada jihadil iftirasi, dengan cara pakai alas atau lemek, misalnya sutra, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min wujuhil istimalati, dari segi-segi penggunaan yang lain. Wa yakhillu lirijali, dan halal bagi laki-laki, lubsuhu, memakainya, lidarurati, untuk darurat, memakai emas tadi karena darurat, kaharin, seperti panas, wabardin, dan dingin, muhlika, ini yang membahayakan. Wa yakhillu linnisa'i, dan halal bagi perempuan-perempuan, lubsul hariri, memakai sutra, waftirasuhu, dan menggunakan lemeknya atau alasnya. Wa yakhillu lil wali, dan halal bagi wali, ilbasus sobi, memakaikan anak kecil, al hariro, akan sutra, qabla sab'i sinina, sebelum usianya 7 tahun, wa ba'da, dan sesudahnya, sampai baligh. Wa ba'da itu maksudnya sesudah 7 tahun sampai baligh, bukan wa ba'da itu sampai tua, itu bukan. Wa qaliludz dzahabi wa kathiruhu, sedikitnya emas dan banyaknya, istimaluhuma, menggunakan keduanya, fit tahrimi, dalam hukum haramnya, sawaun, adalah sama. Wa idza kana ba'du thawbi ibroisiman, apabila sebagian pakaian itu berupa sutra, ai hariron, yaitu sutra, wa ba'dul akhara kutnan, dan sebagian yang lain adalah kapas, au katanan, atau katun, masalan umpamanya, jazalir rojuli, maka boleh bagi laki-laki, lubsuhu, memakainya, malam yakun al ibraisimu, selagi sutra itu ghaliban, tidak melebihi kadarnya, ala ghairihi, atas lainnya. Wa in kana ghairul ibraisim, apabila ada selain sutra itu ghaliban, mengalahkan atau melebihi banyaknya, halal, maka halal. Katunnya lebih banyak, halal. Wa kadza, demikian, khalal inistawa, apabila sama ukurannya, fil asohi, menurut kaul asoh. Ini sedikit bacaannya, tapi sebenarnya banyak bahasannya karena masalah pakaian. Menurut asalnya, memakai pakaian dan hiasan dalam badan, pakaian itu hukumnya halal menurut umumnya dalil. Firman Allah menjelaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah untuk kalian. Jadi mau pakai apa saja silahkan. Lalu itu secara umum, ya, yang umum dulu. Ada penjelasan dalam ayat Al-Quran, kul man harrama zinatallahi allati ukhrijal ibadihi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan hiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Maka pada dasarnya memakai pakaian apa saja itu boleh. Sebab al-aslu fil asya al-ibahah. Asal menurut kaidah fikih, asal dalam segala sesuatu itu hukumnya mubah fil muamalah, dalam masalah muamalah atau urusan pekerjaan.
hatta yadullad dalil ala tahrimihi, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Ketika ada dalil yang menunjukkan keharamannya baru haram. Gitu. Sehingga boleh memakai pakaian itu kecuali yahrumu aral rijali itu tadi. Bagi laki-laki tidak boleh menggunakan emas, baik pakai gelang emas atau kalung emas atau cincin emas, apalagi berlebih-lebihan. Sebab alasannya tidak bolehnya itu menyakitkan orang miskin. Pakai emas, apalagi sementara waktu Covid ini, menyakitkan orang miskin. Melihat orang miskin yang udah nggak punya emas lagi, tinggal satu emas yang bisa jalan-jalan, suaminya ya, emas 1 gram aja nggak punya, sementara ada orang laki-laki pakai kalung emas sampai 10 gram, 15 gram, keluar pakai kaos gitu saja, jalan, 1 HP tangannya, 1 rokok. Ini menunjukkan nengok orang yang susah, ya Allah, orang ini dikasih emasnya banyak kali gitu. Nyakitkan orang miskin. Dan kedua adalah israf, berlebih-lebihan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, khurrima libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati. Diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku. Kalau tadi ada dalil umum, siapa yang mengharamkan hiasan Allah? Ada dalil umum, semua yang ada di bumi ini adalah untuk kalian. Maka dikhususkan kecuali yang diharamkan. Hadis itu mentahsis diharamkan pakai sutra dan pakai emas bagi kaum laki-laki. Wa ukhilla liinasihim, dan dihalalkan bagi kaum perempuan, rawahu Tirmidzi. Ini mengkhususkan boleh pakai apa saja kecuali laki-laki pakai emas dan pakai sutra. Itu sama perempuan boleh gitu. Karena perempuan ini adalah hiasan. Asalkan jangan banyak-banyak, israf yang nggak boleh. Jangan suaminya kebetulan dagang emas, pulang kampung emasnya yang di dagangan itu gelang dipakai sebelah kiri 7, ya, sebelah kanan 5, jalan pun udah mereng kiri gitu. Assalamualaikum digerakkan tangannya, assalamualaikum, itu ya. Assalamualaikum katanya kan gitu ya. Dilirik sama keponaannya. Bau ini udah gila katanya kan. Kenapa assalamualaikum model pakai gini katanya kan. Masuk dia belum dijawab. Mak, bau assalamualaikum kok kayak gini. Apa kau tengok? Banyak gelangnya mak katanya kan. Ya. Israf ini yang nggak boleh sama khuyala, sombong. Makainya pada dasarnya boleh. Kecuali misalnya di luar-luar sekarang ini pakai emas bahaya. Karena banyak orang susah, kalau nampak pakai emas itu dirampok. Nah, kadang-kadang pakai di sini gitu, sering itu di kampung-kampung agak kota sedikit lewat gitu ditarik, gini, nggak ketangkap, bawa lari. Itu sering. Ya saya pernah jumpa di Tanjung Mulia, keluar dari Indomaret, cepat sekali orang itu. Begitu mulai ngapakan keretanya, menghidupkan keretanya, langsung ditarik, nggak dapat. Mungkin pertama nggak dapat, tapi kalau sering-sering itu dapat. Makanya kalau misalnya kamu punya emas besar-besar, nggak usah kamu tunjuk-tunjukkan, kecuali emas Jawa ya. Kalau itu nggak apa-apa, kalau suruh ngawal ya.
Suruh ngawal aja. Iya aku gawal katanya kan. Ya. Nah, ini aku ndak bisa ngaji katanya kan. Udah ada bilang kayak gitu. Ya Ardi. Apa katanya? Oh gitu. Karena biasanya orang yang dekat-dekat kayak Ardi itu tahu. Dan ada hadis yang menjelaskan ketika Nabi melihat seorang laki-laki memakai cincin terdiri dari emas, maka cincin itu dilepaskan dan kemudian bersabda Nabi, apakah kamu mau meletakkan badanmu di api neraka sehingga kamu bikin cincin itu di tanganmu gitu. Maka dengan demikian dikatakan dalam hukum fikih itu yahrumu 'alar rijali lubsul hariri wa takhattum bidzahabi. Takhattum bidzahabi ini bukan berarti pakai cincin saja, pakai kalung. Kalau mau pakai cincin ya pakai cincin yang perak. Jangan besi. Cincin besi itu misalnya kamu cari ring kereta itu. Makro itu ya. Ring kereta itu kamu tumpuk di sini gitu ya. Pakai cincin sebelah sini sunatnya. Kanan ya. Saya enggak pakai. Bukan enggak punya banyak saya. Kalau saya pakai dipegang sama kawan saya yang tua-tua itu, ini cincin dukun Ustaz katanya kan. Saya pernah dalam satu pertemuan pakai cincin waktunya rame-ramenya akik itu. Batu diasa, ya. Begitu salaman dipegangi aja. Tengok cincin Ustadz katanya kan. Ya dia ambil saya bilang itu. Kalau mau ambil saya bilang itu. Nah, enggak tengok aja. Ini cincin ada isinya Ustadz. Saya itu dicurigai sama kawan-kawan perut yang ada isinya saya bilang gitu ya. Sudah itu terus enggak saya pakai lagi. Makanya musimnya cincin diisi. Saya nggak pernah ngisi, yang sering saya ngisi perut, diisi di situ, gitu. Nah, cincinnya bisa musing-musing nanti. Kalau kamu mau saya ajari. Syaratnya khatam Fathul Mu'in. Ya. Karena saya bisa kayak begitu sudah khatam Fathul Qorib. Sudah khatam Fathul Mu'in, khatam Syarah Ibnu Aqil, barulah belajar kayak gitu. Kamu khatam apa enggak kira-kira Fathul Mu'in? Ya enggak jadilah. Kalau khatam nanti saya kasih ilmu pelet. Kalau enggak dapat dipakai, beli di toko pelet ikan. Ya. Ilmu pelet itu kalau orang kamu tengok gini aja perempuan langsung ikut. Kamu mungkin kayak gitu tapi mau nagih utang. Ya. Bisa. Motongan yang kayak siapa? Kayak Hasan Bisri. Bisri apa Basri? Basri ya. Itu berasal dari Basroh itu ya. Makanya agak hitam-hitam gitu. Dari Irak itu. Dikasih daya tarik. Ya, kalau supaya punya percaya diri. Nanti dikejar-kejar perempuan terus dia. Mau. Enggak bisa tidur kamu. Sikit-sikit Assalamualaikum. Bang Hasan katanya kan. Datang lagi Assalamualaikum. Bang Hasan katanya kan. Orang Medan kayak gitu itu ya. Maksa kali. Kalau di Jawa kalau kiai sedang istirahat nggak ada yang berani datang. Itu ada tukang jaganya. Makanya pernah Ustadz Hafidz Yazid itu mau jumpa sama Kiai Sahal Mahfud, nggak jumpa. Karena kata penjaganya kiai baru saja istirahat. Kami tidak mengizinkan gitu. Makanya kalau saya mau ngaji istirahat dulu biasanya. Kalau
didatangi gitu saya, ya Allah habislah waktuku gitu. Ini kadang-kadang anak pun nggak ngerti, tambah lama ceritanya. Ustadz, nenekku ada sakit gigi lah Ustadz katanya. Bisa Ustadz obati katanya kan. Kan nenekmu sudah habis giginya, masih Ustadz katanya. Ya, mungkin lama dia gitu. Ya, ada waktunya kalau guru sedang istirahat, jangan diganggu. Apalagi jamnya padat. Hari ini 1 minggu jam saya padat dari subuh jam 8. Sebagian anak tadi ada yang ikut. Ardi ikut ngaji jam 8 tadi ya. Ketawa si Hasan. Kok ngejek kau? Ya. Sebelum subuh udah bangun dia. Aku jangan ngejek. Ya. Tidur. Kau ngawani kan? Saya nggak maksa kalau yang sudah maklum belum bisa tidur itu, udah nggak apa-apa gitu. Karena waktunya itu waktunya tidur. Makanya saya kalau mau ngajak kemana-mana itu segen. Karena waktunya tidur dia. Udah ketawa kamu, ya. Tadi Ardi yang nampak, nggak berani saya mau, ayo ikut ngaji gitu. Mantu di hatinya, mampus aku katanya. Yang saya cari Hasan, ada Hasan tidur Pak Kiai katanya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Saya nggak berani, segen saya. Kalau perempuan itu boleh karena perempuan itu hiasan. Terlebih-lebih hiasan untuk laki-laki. Hikmahnya diharamkannya itu yang pertama ta'abudi. Ta'abudi itu memang hukumnya dari Allah, aturannya kayak begitu, itu namanya ta'abudi. Sebab ada namanya disebut karena ada alasan-alasan kemudahan pada hamba Allah, itu bukan ta'abudi. Kalau orang Medan namanya ta'akuli, tapi sebenarnya bahasa Arab bukan ta'akuli. Artinya alasannya itu bisa masuk akal. Tapi kalau pada dasarnya itu ta'abudi, tidak boleh pakai emas. Tapi bisa makul karena memakai emas itu menyebabkan sombong. Laki-laki pakai emas sombong. Maka perempuan pun kadang-kadang dulu masih ngaji-ngaji nggak pernah pakai emas. Begitu nikah, suaminya ada rezeki, dibeli emas itu besar. Ngaji pun yang biasanya nggak make, kring gitu ya. Ngaji yang kedua kakinya dipasang emas. Kerincing gitu ya. Ya. Kata kawannya gitu ya. Sok kali katanya kan gitu ya. Dulu miskinnya katanya kan. Katanya ya. Makanya enggak usah kayak gitu. Kamu punya emas banyak, simpan saja. Simpan di bank. Misalnya boleh nyimpen saja tapi enggak usah kamu ambil bunganya. Kalau kamu ambil ya suruhlah untuk bangun parit, nggak boleh ya. Itu menyebabkan kemewahan hidup. Apalagi namanya yang kayak mutiara itu apa namanya? Permata, iya. Permata. Apalagi yang mahal? Berlian, ya. Berlian. Jadi saya punya tamu baru saja kehilangan cincinnya itu berlian karena makan duren dilepas. Lupa dia. Mau pergi, udah sampai rumah, tuh cincinku berlian katanya. Datang lagi udah nggak ada lah, gitu. Datang cerita sama saya, dia tidak minta untuk supaya balik. Kalaupun minta ada ya honornya banyak ya wani piro kira-kira gitu ya. Dan orang yang memakai emas itu serupa tasabuh bin nisa,
menyerupai perempuan itu haram. Karena perempuan kan hiasannya pakai emas. Cantik dia kalau pakai emas, apalagi orang Aceh. Orang Aceh itu rumahnya jelek-jelek itu badannya pakai emas semua. Iya, siapa orang Aceh? Nggak ada. Ini Hasan Basri itu pun cocok juga jadi Aceh. Ya. Aceh yang hitam itu, sebab Aceh itu ketawa kau ngejek kau. Aceh itu kan Arab, Cina, Eropa, India. Gitu. India yang dari ada yang India putih, ada India hitam. Maka lo udah nengok film, bintang filmnya hitam-hitam semua itu, ini India keling ini kan gitu. Dan dosanya itu ulama mengatakan menurut Syekh Syibromulis itu dosa besar, laki-laki pakai emas. Makanya kalau misalnya kamu punya laki-laki pakai emas, nggak usah bang, dosa besar itu gitu ya. Biar untuk saya aja bang, gitu kan. Berpahala bang suka sama perempuan gitu ya. Dari dulu aku memang saya suka perempuan, makanya pacarku itu sebelum kamu nikah itu ada 7 gitu. Sekaligus dalam waktu yang sama itu 7. Di kampung 4 katanya. Di pengajian 2. Di kuliahan 1 gitu. Jadi masing-masing di tempatnya itu ada pacarnya. Kau nggak potongan. Orang yang kayak gitu biasanya orangnya lincah, ganteng, lincah ya, menarik. Jadi ketika ditengok perempuan itu senang, ini baik, menarik, lincah orangnya gitu. Itu perempuan suka. Jadi pacarnya kadang-kadang tidak merasa pacar, dianggap kawan, tapi perempuannya yang menganggap pacar. Iya. Kamu di kampungmu tidur aja kau. Sampai mamamu bilang apa ada jinnya kau ini gitu. Karena tidur aja dibilang sama mamanya pindah ke Medan tidur dia. Di Medan itu pindah tidur dia itu. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam keadaan posisi normal haram pakai emas. Pakai sutra juga begitu. Pakai sutra itu boleh darurat. Misalnya badannya kudisan. Kalau pakai pakaian biasa itu lengket. Pakai sutra enggak lengket. Badannya itu diserang penyakit kudis. Zaman dulu banyak kudis, masih kecil saya, belum banyak. Dokter satu kecamatan itu nggak ada dokter, yang ada mantri, bukan menteri ya, mantri. Ya, nanti kalau mau apa, dicari Pak Mantri gitu ya, terus nyuntik. Kalau dalam keadaan darurat boleh kedinginan. Kalau pakai itu enggak kedinginan, nah, boleh. Karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang, tapi darurat itu tukut daru biqadariha, dibatasi, ditentukan daruratnya darurat yang apa, enggak boleh melampaui batas. Alasan pertama kudisan, kudisnya sudah baik dipakai terus, nah enggak boleh. Kudisan itu bisa dibuat dengan ilmu hitam. Ditiup namanya gadam. Membuatnya pakai tulang mayat. Tulang mayat itu dikerok. Pakai jampi-jampi setan segala macam ditiupkan. Saya tiupkan kemarin, misalnya saya dukun lah ya. Besok ataupun beberapa menit kemudian, ini dia gatal semua badannya.
digaruk jadi luka kudis, digaruk jadi luka kudis. Pernah berobat orang dari daerah sana, Kota Nopan, dari daerah Madinah enggak Munawwaroh, mendeling Natal, kena gadam itu sampai sininya bau semua, sampai istrinya, aku disuruh nyisir Ustaz, lantaran suami aku mau, kalau seandainya enggak suami enggak mau, bau kali Ustaz katanya gitu. Berobat sama saya suruh puasa 2 minggu, sembuh. Gadam itu namanya. Berobat dokter kulit katanya, ini kena tikus, sedikit saja mati. Apalagi itu bakteri kecil katanya. Udah diobatkan nggak mati juga bakterinya. Itu nggak sembuh juga. Karena itu jurusannya jurusan ilmu hitam ya, jurusan masalah santet. Itu tidak pakai obat tikus ya, pakai yang lain. Jadi kaitannya dengan pakaian saya kasih, khususnya yang perempuan, saya kasih tambahan, nanti diterangkan lagi karena banyak yang mau diterangkan. Ada namanya jilbab sekarang. Apa jilbab? Jibar itu jilbab besar. Jilbab itu seorang perempuan yang pakai jilbab berpakaian ketat. Itu namanya jilbab. Itu panggilan zaman sekarang. Bagaimana batasan istilah sekarangnya namanya hijab syar'i. Hijab syar'i itu batasannya bagaimana? Sekarang kan istilah syar'i itu banyak, sampai keyboard pun keyboard syar'i. Yang pertama bisa menutup aurat. Hijab syar'i ini ya. Seperti rambut dan leher. Yang kedua, tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Yang keempat, tidak glamor sehingga bisa menarik perhatian laki-laki. Yang kelima, tidak diberi wangi-wangian yang bisa menarik laki-laki. Itu hijab syar'i. Kalau kamu ini sudah memenuhi, tapi model-model hijab sekarang itu kan macam-macam. Kadang nampak itu rambutnya sedikit dari belakang gitu. Ininya cantik, tapi rambutnya dari belakang. Sehingga jadi perhatian. Oh, rambutnya belum putih katanya kan. Gitu. Kalau ditutupi semua ini kan kadang-kadang ada yang putih nih rambutnya. Kalau nggak percaya tanya sama Kak Fitri. Kakak rambutnya udah putih. Baru kamu di toko. Kurang ajar kok katanya kan. Sembarangan ngomong katanya kan. Ya. Itu namanya nggak sopan itu ya, masih muda kok bilang kakak rambutnya. Baru marah-marah. Kalau nggak percaya ini kau tengok katanya kan. Ini rambut ini ya katanya, bukan hijau katanya kan. Gitu. Nah, jadi itu batasan hijab syar'i, maka sehingga tidak terjadi yang namanya jilbab itu tadi. Jilbab itu seorang perempuan yang pakai jilbab tapi pakaiannya ketat. Ada hal yang bisa disampaikan dalam pakaian ini, waktunya sudah mendekati selesai, maka sampai di situ dulu. Nanti insya Allah kita bahas lagi dalam masalah al-libas, walaupun sedikit penjelasannya di sini, tapi masalahnya banyak. Termasuk diantaranya apa namanya, pakai dengan untuk mengardia isbal ya.
Isbal. Perempuan tiba-tiba pakai celana ponggol ketat gitu. Kenapa kok pakai itu? Enggak sampai ke bawah. Isbal Ustaz katanya. Itu salah besar itu. Ya. Isbal itu untuk laki-laki. Memakai pakaian di bawah mata kaki. Namanya isbal. Orang yang kau dengar misalnya nggak boleh isbal, tanya isbal itu apa? Ya kayak gitu dah katanya kan, gitu. Maka tasrif. Isbal itu fi'il madhi apa fi'il mudhari? Apa itu? Kata gitu dia. Ya. Nanyanya gampangnya kayak gitu. Kalau dibilang fi'il mudhari, itu saja kau nggak tahu banyak kali ceritamu gitu. Lalu kau tasrif. Asbala yusbilu isbalan gitu. Nah, gitu. Jangan kafaro yukaffiru kufron gitu. Itu orang Medan yang kayak gitu tuh. Ya. Ya kafaro yakfuru yakufron. Ya. Kiai Medan ngomong di Jawa kayak begitu. Ya. Anak-anak santri pun ini kiai ini enggak hafal tasrif katanya kan. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.